kenapa kita harus menghentikan meditasi diskursif kalau kita sudah mengalami ketiga tanda itu? Yaitu pertama, karena apa? Kita sudah mendapatkan semua kebaikan, semua rahmat yang diberikan lewat meditasi diskursif, ya, merenungkan tentang Injil. Waktu Lectio Divina kita kan banyak berpikir juga. Nah, sekarang kemudian kita sudah mencapai semangat meditasi yang substansial dan habitual. Itu artinya apa? Ya memang kita sudah mencapai keheningan batin. Intinya di situ. Ketika kita doa, duduk diam aja, kita langsung sudah nyambung dengan Tuhan. Kita udah terserap dalam keheningan. Nah, kalau kita udah terserap dalam keheningan, kita jangan lagi menyibukkan semua pikiran kita, akal budi kita dengan hal lain. Walaupun itu terkait dengan misalnya merenungkan sabda Tuhan. Tapi kalau kita udah ditarik untuk mencintai Tuhan, ya udah kita nikmati di situ, gitu loh maksudnya. Jadi apa yang duniawi tidak lagi menarik ya. Tapi kalau kita kemudian diem aja, tapi kita kemudian lebih pengen hal-hal duniawi, ya itu berarti kita mundur gitu. Saya pernah mengalami juga ya, bahwa ketika saya rasanya tetap sudah misa harian, rosario, doa kerahiman ilahi, saya baca kitab suci, baca juga ya. Kemudian saya mengurangi doa hening. Lalu karena waktunya udah habis kan 1 jam. Lalu berkaitan dengan itu, imajinasi saya, keinginan saya tuh kepengen banget ya, pengen seneng-seneng, pengen ketemu temen, pengen banget tuh, hatinya ketarik ke situ gitu lah. Saya pikir wah, ini saya kayaknya nih lagi mundur nih ya. Jadi akhirnya saya kembali lagi memperbaiki relasi dengan Tuhan. Saya coba lagi untuk perbanyakin doa hening. Kemudian akhirnya memang keinginan-keinginan yang lain itu bisa menjadi teratur kembali. Jadi bagi saya pribadi ya, saya merasakan saya itu begitu lemah. Dan ketika saya mengurangi relasi pribadi itu yang tadi saya maksud ini, betul-betul diam, duduk, mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam diri saya. Ketika saya mengurangi jam doa itu memang efeknya kok besar buat saya gitu. Jadi segala macam nafsu, ego itu bisa muncul gitu ya. Ya, sejauh apapun kita sudah berjalan bersama Tuhan, entah 30 tahun, 40 tahun, kita tiap hari itu harus memperbaiki relasi dengan Tuhan. Tiap hari itu punya komitmen doa pribadi itu tidak boleh putus. Saya mengalami seperti itu sih. Saya merasa begitu butuh gitu, karena hidup tanpa Tuhan itu buat saya itu hidup dengan segala macam nafsu, itu sangat membuat saya itu sengsara ya. Sengsara dalam arti banyak sekali keinginan-keinginan yang muncul gitu. Dan itu saya tahu tidak akan membawa saya pada hal yang baik gitu. Nggak membawa pada kedamaian, intinya gitu. Memang kalau kita di komunitas, kita diberi waktu kan 1 jam ya minimal gitu. Tapi juga menurut Franciscus de Sales, yang dia menuliskan banyak sekali tentang hidup rohani untuk orang awam, dia bilang ya jangan lebih dari 1,5 jam. Karena ketika kita mengikuti, bisa jadi kita itu mengabaikan rutinitas, mengabaikan tanggung jawab kita. Ada orang, saya dulu tuh kepengen waktu begitu berkobar-kobar ya, pengen berdoa terus aja 3 jam 4 jam gitu. Nah waktu itu anak saya masih kecil, saya masih punya suami, saya masih ada tanggungan di rumah, ya nggak bisa lah saya ngikutin keinginan sampai 3-4 jam gitu berdoa. Tapi ketika memang kita udah hidup sendiri, betul-betul nggak ada apa-apa lagi yang harus kita urus di rumah, ya boleh saja gitu. Nah 1 jam itu ya sebaiknya 1 jam minimal, karena apa? Itu kan kita butuh waktu gitu loh untuk bisa nyambung dengan Tuhan, karena kita nih masih hidup di dunia ya. Kadang-kadang pikiran kita masih mikir kemana-mana. Nah untuk 15 menit itu masih mungkin menenangkan semua daya-daya jiwa kita. Nah mungkin 15 menit kemudian baru kita bisa masuk in dengan Tuhan gitu. Ya minimal setengah jam ya. Tapi kalau bisa sejam lebih baik, kan Tuhan juga bilang, tidakkah engkau dapat berjaga-jaga bersamaku 1 jam saja. Dan memang kita udah diberi semacam rambu pedoman dalam komunitas
untuk berdoa 1 jam sehari gitu. Kecuali memang sangat tidak bisa, ya setengah jam malam, setengah jam pagi, mungkin bisa juga gitu. Tetapi ya itu tadi, untuk bisa betul-betul mencapai keheningan yang mendalam dengan Tuhan, itu biasanya kita butuh waktu untuk sampai ke situ gitu loh. Kecuali Anda memang, ya maksud saya 1 jam ini yang diberikan ya, waktu yang disarankan begitu. Tapi ya jangan Anda merasa bersalah banget nih ya kalau nggak bisa. Itu kan juga bukan suatu hal yang faktor beban dosa, nggak ada gitu. Ini adalah untuk menolong kita supaya kita bisa mencapai suatu keintiman yang mendalam dengan Tuhan.